Baik, anak-anak, hari ini kita akan mengadakan pertemuan untuk melakukan praktikum untuk mengimplementasikan algoritma ke dalam RoboMind. Ya. Jadi, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai pembelajaran ini dengan doa. Silakan Ketua kelas, Bung Widya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, baik kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama mari kita seperti biasa lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat membuat program sederhana yang dapat menulis dengan menggunakan RoboMind. Ya, jadi apa yang kita pelajari minggu lalu menggunakan media bantu yang telah Bapak bikin dengan map itu ya. Dengan map itu kalian Pak suruh untuk menentukan langkah-langkah untuk menulis huruf secara manual. Artinya di mana posisi awalnya, kemudian kemana robot itu akan berbelok, kemudian berapa langkah robot itu maju, kemudian robot itu melakukan penulisan. Nah, minggu lalu kan di pertemuan di saat Google Meet ya, Google Meet sudah kita bahas bagaimana cara manual untuk menulis atau menggerakkan robot itu dengan menuliskan langsung algoritmanya dengan bahasa kalian, tapi belum menggunakan bahasa RoboMind. Mungkin ada sih sempat kita bahas di pembahasan sebelumnya, RoboMind itu sudah sempat kita bahas sedikit tentang bahasa pengurang RoboMind. Sebagai contoh, untuk belok kanan itu bahasanya apa? Right, oke. Untuk belok kiri? Left. Maju? Forward. Mundur? Backward. Tulis? Right. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu, bahasanya hampir mirip dengan translate bahasa Inggris langsung. Jadi, bahasa di dalam RoboMind itu, Pak rasa untuk ukuran siswa kelas 8 SMP itu masih memungkinkan untuk kita pelajari. Artinya bahasa pemrogramannya masih sederhana, masih umum digunakan. Beda dengan bahasa pemrograman yang setingkat Java, kemudian PHP. Nah, itu udah beda lagi bahasanya. Jadi kita nggak akan pelajari itu, kita cukup di bahasa RoboMind. Nah, seperti itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita saksikan dulu biasa. Nah, video ini merupakan implementasi di kehidupan nyata tentang algoritma untuk menggerakkan sebuah robot. Di mana robot ini ada sensor. Sensor itu sejenis line detector. Jadi di mana ada garis, di situ dia akan mengikuti garis itu kemudian melakukan pen white, melakukan penulisan tanpa sedikit pun kesalahan. Itu bedanya kita menerapkan algoritma ke dalam mesin dengan pekerjaan secara manual. Kalian ngecat tembok aja bisa miring ya kan? Kalau robot sudah diberikan algoritma, dia akan bekerja sesuai dengan algoritma itu, nggak akan bekerja lain-lain. Kalau kalian bisa jadi lain-lain. Artinya saat ngecat tembok atau saat menulis ada teman kalian yang manggil, kan ada kemungkinan kalian lanjut nulis atau mengikuti panggilan teman kan? Nah, kalau robot enggak. Siapapun yang manggil, walaupun Tuhan yang manggil, dia nggak bakal mau. Dia hanya bekerja sesuai dengan algoritma yang diperintahkan. Nah, seperti ini contoh dari penerapan pen white ya. Nah, lihat di bagian robotnya. Kalian bayangkan tingkat kerumitan atau skala besar kalau kita kerjakan pakai tangan dan penggaris, itu pekerjaan ini nggak akan selesai. Jadi sebelum menggunakan robot itu, tim dari Road Grip ini tentu akan setting dulu robotnya, masukin dulu algoritmanya seperti yang kalian akan lakukan sekarang. Kita suruh robot itu untuk ngapain gitu. Tanamkan dulu algoritmanya, baru dan hasilnya
Hasilnya kayak gini. Semua garis-garis, semua cat yang ada di sirkuit ini itu dikerjakan tidak secara manual, tapi penerapan algoritma ke dalam sebuah robot. Robot itu canggih ya. Ada nggak garis miss yang kalian temukan di sana? Nah, seperti itulah implementasi apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan nyata. Kebetulan juga ini prosesnya baru banget ya. Sekitar 2 minggu lalu. Dari sebulan sampai 2 minggu lalu sirkuit ini dibangun, kemudian di finishing oleh tim road grip untuk menyelesaikan garisnya. Garis curb, garis track limit, kemudian garis yang ada motif batiknya itu di run off area itu. Nah, itu semua diselesaikan kalau tidak salah nggak lebih dari sebulan, 3 minggu kalau nggak salah, dengan panjang lintasan 4,5 km selesai dengan 3 minggu. 4,5 km dengan segala ornamen tulisannya itu diselesaikan dalam waktu 3 minggu. Jadi seperti itulah apa yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian permasalahannya adalah yang kalian lakukan hari ini itu tidak menggambar sirkuit. Untuk menggambar sirkuit, negara kita aja masih nyari orang di Inggris. Tim road grip itu kan dari Inggris. Kita nggak akan mempelajari itu. Yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana menggerakkan robot itu secara simple, sederhana, tapi esensinya dapat. Jadi kita akan membuat kata, di mana kata itu akan terdiri dari huruf, ya kan? Minimal kalian itu nanti membuat minimal 4 huruf sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Kalian implementasikan di dalam RoboMind, kalian buka RoboMind-nya, kemudian kalian perintahkan robot itu sesuai dengan bahasa RoboMind-nya itu. Jadi intinya nyambung pembelajaran kita minggu lalu, logika dan konsepnya sudah kalian pelajari secara manual, sekarang tinggal dituangkan saja ke dalam bahasa RoboMind. Paham ya? Nah, sekarang silakan dibuka dulu aplikasi RoboMind. Kemudian kalian pilih yang open area. Open area itu untuk membersihkan map dari tekstur-tekstur yang ada, sehingga kalian mudah untuk membuat tulisan. Nah, sebelumnya sudah kalian tentukan nggak kata apa yang akan kalian buat? Sudah ya? Yang penting itu adalah terdiri dari minimal 4 huruf, lebih boleh. Nah, waktunya 30 menit untuk mengerjakan itu. Dimulai dari ada yang kendala dalam membuka aplikasi? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dimulai dari sekarang. Implementasinya silakan.
Nah, sambil kalian mengerjakan itu, tolong diperhatikan. Setiap ada beberapa kesalahan atau error yang kalian temukan itu jangan lupa dicatat ya. Karena tagihan LKPD itu kan ada analisis kesalahan yang kalian alami ya. Nanti kita bahas di akhir sesi di bagian refleksi. Ya. Ini kamu pakai berapa pixel? Berapa kali berapa? 4 kali 3. 4 kali 3. Berapa dimensinya? Pixelnya berapa kali berapa itu? Hitung aja. Ini kali ini berapa ya? Berapa? 4 kali 3. Kalau kamu berapa? 3 kali 2. Ya, 3. Coba dihitung. Yang ada kendala teknis ditanyakan saja, jangan sungkan-sungkan.
Nah, tadi ada Pak temukan ada yang mengalami error. Jika error itu biasanya itu kan ada tanda merahnya. Nah, kalau error itu dalam bahasa pemrograman itu nggak jauh-jauh dari yang namanya salah ketik. Ya. Tadi memang sih agak sulit menemukannya, tapi ternyata setelah Pak amati, errornya itu karena tanda kurungnya kebalik. Harusnya kan kurung buka, kurung tutup, tapi itu kurung buka gitu. Nah, itu juga salah. Kalau kesalahan penulisan itu artinya program itu nggak akan mau jalan. Kesalahan penulisan. Lebih titik satu aja itu akan menyebabkan error ya saat debug aplikasinya. Waktunya 10 menit lagi. Kalau yang sudah selesai bisa langsung angkat tangan biar bisa langsung panilai. Dari sini ya. Coba sebutin satu source code untuk penulisan huruf U. Coba dibacain. Forward, left, forward 3, final right, backward 3, right, forward 2, left, forward 3, stop painting. Oke. Jadi kata yang kamu bikin terdiri dari 4 huruf. Katanya adalah Lupa. oke, lupa. LUPA. Oke. Coba lagi. Satu. Satu kata terdiri dari 4 huruf. Jadi oke, coba lagi. Iya, Pak. Satu kata terdiri dari berapa huruf? Cat putih ke depan kanan cat putih ke depan 3, kanan ke depan 4, kanan ke depan 3, berhenti mengejar. Berhenti mengejar. Iya. Dimensinya berapa jadi? Berapa kali berapa ini? Pixel. Kayaknya 4 kali. Yang sudah Pak nilai boleh langsung kerjakan LKPD-nya ya. Boleh. Atau yang belum sempat Pak nilai tapi sudah selesai boleh langsung ke LKPD, silakan. Andra ya.
Apa lagi? Gili. Satu kata dari berapa huruf? 5 huruf. Apple. Tersebut enggak kode untuk bikin huruf L-nya, mana yang mana? Kamu tandai. Dari soketingnya ini. Oke. Langsung bikin LKPD-nya. Mudah. Oke, 4 huruf ya. Hitung. Coba lagi. Rosi ya. 4 huruf. Oke. Siapa lagi? Sekali lagi yang sudah boleh langsung kerjakan LKPD-nya. Satu kata 4 huruf ya. Dimensi berapa kali berapa? 30. Oke, satu kata 5 huruf. Ini. Coba lihat aplikasinya. Nah, jadi untuk LKPD kalian fokusnya itu di bagian 10, 11, dan 12. Yang 10 itu mengisi permasalahan, ya kan? Permasalahan apa yang kalian alami. Yang bagian 11 itu kalian kopikan saja source kodenya ke sana. Yang bagian 12 itu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya, silakan. Yang penting berada di dalam box. Nanti Pak bisa lihat kok. Walaupun nggak kelihatan semua. Itu kan nggak di print kan? Nanti kan dikirim di grup kelas. Nanti Pak periksa di sana, pasti bisa Pak lihat. Yang penting berada di dalam box kode yang ada di LKPD. Ya, silakan. Kesimpulan sama sarannya juga ditulis atau kesimpulan? Kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu kurang lebih apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, dituliskan di sana. Gitu. Misalkan RoboMind, aplikasi RoboMind dengan algoritma seperti ini dapat digunakan untuk membuat huruf seperti ini. Seperti itu contohnya. Siapa lagi?
Yang belum dipilih. Biar nanti ngomong udah. Gua kali ya. Untuk penilaian unjuk kerja udah Pak nilai semua. Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya di 3 poin itu. Yang sudah selesai mengerjakan LKPD di save kemudian dikirim di WA ya. Lebih gampang WA atau email, silakan boleh. Save-nya di desktop boleh. Di dokumen boleh. Pak. Namanya LKPD spasi nama. Kenapa? Kalau di sini kan kita kan membuat kesalahan ya Pak ya. Ya. Jadi kesalahannya di mana Pak? Caranya di bagian kesimpulan. Boleh sini Pak ya? Kesimpulan hilang. Ada ya? Harusnya ada. Bikin aja bikin aja. Ada pilih. Nah ini kamu ketik daftar ketakannya, kamu ketik kesimpulan. Nah, itu kayak mana Pak? Sudah. Nah, biasa. Tunggu aja dulu. Nah, Tunggu teman yang lain.
Ya, nanti kamu tulis yang kesalahan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Boleh. Boleh, Mas. Ya. Boleh, sekarang boleh. Nggak ada internet, Pak. Oh iya. Disimpan aja dulu. Nanti internetnya. Pak kalau yang nggak punya yang mau update boleh simpan ke base dulu Pak. Boleh, boleh. Simpan ke flash disk boleh. Dari rumah ke rumah. Dikirim dari rumah boleh. Kebetulan internetnya boleh.
Yang selesai mana Pak? Di situ. Maksudnya nulis ini itu apa? Kesimpulan. Oke, sementara kalau sudah selesai di save dulu, di copy ke flash disk-nya jangan lupa. Nanti kalian saat sudah ada koneksi baru dikirim ke WA grup boleh atau ke WA pribadi saya juga boleh. Ya. Nah, sekarang Pak minta dari praktikum yang kita lakukan hari ini itu Pak minta satu anak boleh dong diceritakan pengalaman atau kendala-kendala apa saja yang kalian alami saat mengimplementasikan algoritma yang telah kita pelajari minggu lalu ke dalam RoboMind. Mungkin angkat tangan boleh satu orang. Diceritakan atau disebutin permasalahan yang kalian hadapi di pengerjaan ini. Di pertanyaan LKPD di bagian berapa ya? 10. Ada yang mau? Silakan, dikerasin dikit suaranya. Nggak usah berdiri. Pertama tuh kan membuat empat kata. Permasalahannya itu di huruf A, itu kamusnya baik-baik. Yang kedua di huruf enam, seharusnya dia itu belok kanan, terus kelihatannya fungsinya itu naik ke atas. Posisinya ke atas dikit. Ya. Oke. Jadi dari Putri tadi kendalanya tadi Pak tangkap itu di positioning ya, artinya di pemindahan robotnya ada salah. Kemudian dalam pembuatan huruf A itu katanya lupa apa? Lupa pen white. Jadi robotnya itu gerak tapi tidak tertulis. Nah, jadi kalau pen white itu kelupaan, robotnya sih betul menulis huruf A, tapi garisnya yang nggak keluar ya kan?
Nah, itu salah satu contoh. Oke. Siapa lagi? Mungkin Gomidi, silakan. Kerasin dikit suaranya. Dari yang pertama kan saya membuat huruf L. L, oke. Kalau kendalanya saya cuma lupa di paint wet sama stop paintingnya. Oke, ada permasalahan baru. Lupa stop painting. Kira-kira apa yang terjadi? Garisnya tidak bergerak. Garisnya tetap. Saat kalian pindahin posisi robot untuk ke huruf berikutnya, garisnya itu selalu ikut, ya kan? Ya. Oke, permasalahannya tadi lupa paint white, kemudian lupa stop painting. Nah, itu pengalaman juga bagi kalian semua. Setiap penulisan huruf selalu diawali dengan paint white dan diakhiri dengan stop painting. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, silakan. Yang ya itu Ya. waktu itu kan saya buat nama saya. Kerasin dikit. Tadi kan saya kan buat nama saya sendiri. Langsung pas saya mau bergerak tuh lupa kasih tanda kurungnya nih. Dari dua tapi ngasih tanda kurung saya nggak bisa jalan. Oke. Ada permasalahan lagi? Lupa tanda kurung. Apa yang terjadi? Di tempat pengetikan paling bawah ada blok merah. Itu artinya programnya nggak bisa jalan akibat kesalahan penulisan. Seharusnya perintah forward atau backward itu jika melebihi satu langkah harus diawali kurung buka dan kurung tutup dan berapa langkah harus jalan, ya kan? Oke, bermacam-macam kesalahan yang kalian temui. Karena apa? Seorang programmer itu selalu berhadapan dengan masalah. Pasti akan menemukan kesalahan. Nggak mungkin nggak menemukan kesalahan. Ya, sebagai contoh, kesalahan itu pasti ditemukan saat proses pembuatan dan setelah selesai pembuatan, ya kan, program. Contoh yang paling simpel, pembuatan OS, misalkan Android berapa atau iOS berapa, pasti ada update, ya kan? Update itu adalah perbaikan dari kesalahan sebelum-sebelumnya. Jadi dianalisis, oh ini kesalahannya, oh ini kekurangannya. Kalian bayangin aja, Android sama Apple aja masih melakukan kesalahan, ya kan? Seperti itulah dunia algoritma. Pengembangan itu belum tentu berhasil, ya. Bisa pengembangan itu gagal, bisa pengembangan itu sukses, atau bisa pengembangan itu nggak selesai-selesai. Sebagai contoh, ada salah satu fitur sebagai contoh yang paling gede itu kan Windows. Windows itu pernah mengeluarkan Windows Vista, sampai saat ini gagal. Nggak bisa dikembangin, akhirnya Windows nyerah, nggak mengembangkan Vista lagi. Kemudian dikembangkanlah Windows yang lebih baru, yaitu waktu itu Windows 7. Sampai sekarang Windows 10, Windows 11 ada, ya. Nah, seperti itulah dunia programming, dunia algoritma, di mana seorang programmer itu akan menemukan setiap membuat coding atau membuat algoritma itu pasti akan menemukan kesalahan. Nggak mungkin nggak. Kemudian apa yang dilakukan setelah kesalahan? Tentu analisis kesalahan dan solusi tentunya. Nah, saat kalian menemukan kesalahan tadi, apakah ketemu solusinya? Ketemu. Buktinya apa? Pembenaran kata. Artinya buktinya hurufnya jadi ketulis. Programnya mau jalan. Errornya hilang. Nah, itulah ada masalah. Kalian menganalisa kesalahannya apa, kemudian kalian perbaiki sehingga aplikasi itu berhasil dijalankan. Oke? Baik, kita masuk di akhir pertemuan. Ada yang masih belum nge-save?
Oh, penamaan. Ya, tadi mau sisip kok simpan. Di save di. Oke, karena semua sudah menyelesaikan dan mainkan ya, di save-nya tolong diperhatikan. Kalau sudah, boleh di close semua aplikasinya boleh. Aplikasi di close, komputernya tolong di shutdown. Ya nanti aja. Kalau di rumah kan ada laptop ya. Ya nanti aja setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran nanti. Yang itu jangan dimatikan dulu. Kalau di laptopnya Pak. Yang udah selesai nge-save boleh dimatikan. Oke, semua udah ya. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah berhasil mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa RoboMind ya kan? Dalam bahasa RoboMind. Kemudian LKPD yang Bapak bagikan juga sudah kalian kerjakan, sudah di-save. Kemudian tadi segala macam permasalahan juga sudah kalian temukan dan sudah ada beberapa yang mempresentasikan. Nah, Bapak di pertemuan kali ini mengucapkan terima kasih kepada kalian telah melaksanakan praktikum ini dengan baik, sudah mengerjakan apa tagihan yang diberikan dengan baik. Dan untuk minggu depan itu kita akan lanjut mempelajari algoritma lagi. Cuman tambahan dari yang kemarin, kalau yang kemarin itu kan algoritmanya adalah menggerakkan robot maju, mundur, kanan, kiri, menulis, dan stop menulis. Nah, di pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang kondisi. Tambahannya adalah kondisi. Sebagai contoh, saat robot itu maju, kalau di kehidupan sehari-hari, saat kalian maju, kalian menemukan tembok, apakah kalian akan maju? Tidak. Nah, di sana terjadi kondisi, itu namanya kondisi. Apakah kalian akan mundur? Apakah kalian akan belok kiri? Apakah kalian akan belok kanan? Misalkan kalian akan keluar dari kamar gitu ya. Pintunya ketutup. Apakah langkah yang akan kalian lakukan selanjutnya? Nah, itu yang disebut dengan kondisi. Apakah kalian akan membuka pintu dulu? Atau kalian merobohkan pintunya? Atau kalian nggak keluar-keluar kamar karena pintunya tertutup? Nah, itu namanya kondisi. Kalian kan sering dalam kehidupan sehari-hari menemukan kondisi-kondisi seperti itu kan. Dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan. Nah, itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Di minggu ini kita menggunakan RoboMind
Di minggu depan kita akan menggunakan Scratch. Jadi kucing itu kita suruh ngapain gitu? Say hello gitu. Kalau berjalan 3 langkah, apakah dia akan kita suruh untuk mengatakan say hello? Atau kita suruh mengatakan apa gitu? Mengungkapkan perasaan bisa. Ya, seperti biasa untuk pertemuan minggu depan kita coba di Gimit dulu. Setelah di Gimit baru kita praktikum lagi di dalam. Oke? Ada pertanyaan nggak sebelum Pak akhiri pertemuan ini? Minggu depan kita Gimit lagi sekali, baru praktikum. Jadi kita nggak PDM kayak gini minggu depan. Kita Google Meet, kita lakukan pertemuan secara daring. Ya. Nanti Pak kasih linknya, kalian tinggal join di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum Pak akhiri? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya sudah hadir tanpa terkecuali, tanpa ada yang absen. Tadi kita mulai pembelajaran dengan doa, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Silakan Agung Widya. Karena pembelajaran ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, komputernya sudah mati. Silakan kalian boleh meninggalkan lab. Tolong bangkunya dirapikan. Silakan meninggalkan lab. Ya. Selamat siang. Ya.